Ya, kembali lagi di channel 69. Mantap. Ya, pada video kali ini saya mau sharing-sharing mengenai cara untuk mengetahui bahwa ikan gupi kita itu sudah nyaman di tempatnya atau enggak ya. Nah, jadi pengetahuan ini nantinya akan berguna buat kalian para breeder-breeder pemula. Aduh, angin ya, Rek. Buat kalian para breeder pemula untuk mengetahui apakah ikan kalian itu udah betah di tempat baru atau ikan kalian itu kondisinya sudah fit, sakit atau kayak gimana, kayak gitulah. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahu beberapa hal yang dapat dilihat dari ikan gupi. Dari tingkah lakunya itu kayak apa, kok bisa dengan tingkah laku itu dia dianggap sehat dan nyaman kayak gitu loh. Nah, untuk yang pertama kita langsung lihat aja ke ikannya ya. Nah, ini sebagai contoh. Aduh. Nah, ini contoh albino skin koi ya. Nah, ini kalau kalian lihat kan airnya gak bening ya. Bening sih, cuman nah, tidak terlalu bening-bening banget, agak hijau-hijau kayak gitulah. Nah, cara mengetahuinya, nah mungkin kalian para yang breeder pemula itu, loh itu airnya kok kotor, ikannya nyaman apa enggak, kayak gitu. Nah, jadi ikan gupi ini bisa dilihat dari tingkah lakunya. Kalau dia udah nyaman itu dia akan renangnya aktif ya, kesana kemari, dan dia akan sering muncul ke permukaan. Nah, karena dia emang dari sononya itu ikan yang suka berada di permukaan, jadi kayak gini. Ini agak buram. Masih. Nah, gini lumayan lah. Nah, jadi ikan gupi itu dari sononya emang ikan permukaan ya, jadi dia jarang banget ada di dasar. Kalau ikan kalian ada di dasar itu bisa dipastikan bahwa ikan kalian itu masih beradaptasi atau masih belum nyaman dengan tempat barunya. Dan bisa juga karena dia sakit kayak gitu. Nah, untuk indikatornya lagi, kalian pakai ada sebuah alat yang digunakan untuk mengetahui apakah ikan kalian itu nyaman atau tidak. Nah, oke. Apakah alat itu? Nah, ini alatnya. Nah, tangan. Nah, jadi kalau kalian mau lihat, kalau mau ngecek apakah ikan kalian itu nyaman atau enggak, kalian bisa pakai tangan kalian sendiri. Tinggal kalian giniin aja di permukaan air ya, ini ya. Burem. Nah, ini kalian gerak-gerakin gini. Kalau ada ikan gupi yang mendekat, berarti ikan kalian sehat. Kalian gerak-gerakin gini. Nah, itu dia ngerespon, ikannya ngerespon, mendekat semua kan. Nah, itu mendekat. Nah, itu mendekat juga, mendekat. Kalau ikan kalian itu mendekat, nah kayak gini, itu rame itu. Kalau ikan kalian itu mendekat atau ikan kalian itu merespon dari gerakan tangan saya, itu berarti ikan kalian sudah nyaman di tempat barunya ya. Dan bisa dikatakan bahwa ikan kalian itu sehat. Nah, itu biasanya kalau jari kalian gerak-gerak itu ikannya lebih aktif gerak juga. Nah, ini pada ngumpul di tangan saya semua, ya kan. Ini ada juga sampel untuk ikan gupi yang tadi baru saya pindah, masih belum 4 jam saya pindah, masih 3 jaman. Nah, itu ikan gupinya gak seaktif yang tadi. Kita lihat dulu ya di sini ya. Di sini ini ada banyak tadi sih yang saya, karena kemarin itu habis panen. Jadi nah kayak gini. Ini poenik. Kalian lihat ikannya diem aja, karena dia masih proses adaptasi dengan lingkungan barunya. Karena dia baru pindahan dari tempat yang lama ke tempat yang baru. Nah, kalian lihat aja ikannya, ini ada di dasar ya, tidak bermain di permukaan. Nah, untuk kecepatan dari adaptasinya itu macam-macam. Ada yang ini tuxedo koi short body, ini udah
udah lumayan adaptasinya, udah agak cepet, dia sudah main di permukaan. Jadi nah itu dia langsung ngejar. Berarti kalau ngejar gini dia udah nyaman dengan tempat barunya kayak gitu. Pokoknya kalau ikan kalian itu diem di bawah, jarang ke atas, itu bisa dicek aja kesehatannya ikannya. Biasanya itu ikannya sakit ya. Nah ini ikannya ngejar, ngumpul di jari saya. Kita cari sampel lagi. Ini sama Tushidokoi Shorebody tapi usianya lebih muda. Kita cek aja. Dia masih malu-malu ya. Nah dia mendekat juga. Nah itu dia ngumpul di tangan saya, berarti dia udah adaptasi dengan baik di tempat barunya kayak gitu. Untuk yang usia 3 minggu, nah ini saya mau ngasih lihat juga buraya usia 3 minggu yang kemarin dari atas sana. Dari atas sana pindah ke bawah ya, pindah ke tempat yang lebih besar. Nah ini, nah kayak gini. Ini barengan tadi pindahnya sama yang tadi, dan ini udah pada sehat-sehat, udah pada aktif lagi. Nah ini ngumpul di tangan saya semua. Kita cek sebelahnya juga ya. Nah jadi tangan kalian itu bisa dibuat untuk ngecek kesehatan ikan. Nah ini masih adaptasinya masih belum maksimal ya. Jadi dia masih gak terlalu gesit, masih dia nyamperin cuman geraknya masih pelan-pelan. Nah wajar ya, hal itu wajar ya, karena ini baru pindah 3 jaman. Kecepatan pindahnya itu macam-macam. Nah ini ada di dasar semua. Kalian bisa lihat dia di dasar. Kalau di dasar ini berarti dia masih proses adaptasi. Kalau ikan gupi di dasar setelah pindahan, nah itu berarti dia masih adaptasi dengan lingkungan barunya. Kalau ikan gupi gak pindah dari tempatnya, moro-moro dia diem di bawah semua, diem gitu, berbaris gitu, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Kalian cek aja kondisinya. Biasanya kalau kayak gitu itu dia keserang jamur atau keserang penyakit apa. Kalau mau dicegah itu lebih baik kalian ganti air separuh, isi lagi penuh. Kalian cek lagi besoknya atau lusa gitu. Kalau kondisinya udah membaik, berarti ya udah, berarti ikan itu kembali sehat. Nah, setelah masa kalian ganti air 50% itu jangan dikasih makan dulu. Biarin dia fit dulu. Kalau udah fit baru kasih makan kayak gitu. Masa adaptasi ini bisa juga untuk ikan-ikan yang luar kota. Kalau kalian ambil ikan dari luar kota, baru sampai di tempat kalian, itu biasanya dia masih diem di dasar ya, diem di dasar, gak main ke permukaan kayak gitu. Jadi gitulah ikan gupi. Nah, ini kita cek lagi untuk albino koi ya, albino snakeskin koi. Ini wow, ini lapar kalau ini. Bentar lagi saya kasih makan ya. Oke ya. Kalau kayak gini nih sehat ikannya. Suka kalau kalian punya ikannya sehat-sehat. Kalau dikasih tangan itu ngejar-ngejar itu bisa buat kepala tenang. Ini tadi habis pindahan juga. Memang kecepatan adaptasi dari setiap jenis gupi itu beda-beda ya. Ada yang cepat, ada yang lambat kayak gitu. Ya mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih buat kalian semua yang terus mendukung saya dan terus mendukung channel ini ya. Dan saya ucapkan terima kasih juga buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Oke, mantap. Ya, mungkin sekian dulu. Sampai jumpa di konten 69 lainnya. Cos. Jangan lupa dukungannya, like, comment, share, subscribe. Mantap. Sampai jumpa di konten 69 lainnya. Cos.